warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Susi Agustini dan para Bapak Ibu guru yang menonton video. Kami dari 11 AK 1 akan menampilkan drama yang berjudul Neraca Terakhir di antara Laba dan Luka. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Ahmad Payaki. Saya berperan sebagai Dick Van Loon atau kepala hutan VOC. Saya Ren berperan sebagai Cornelis, auditor dari Dewan Keuangan Belanda. Saya Hildegardis Lain berperan sebagai Helena, aktivis muda yang menyuarakan perubahan. Saya Mutiara Trisanti berperan sebagai Elsa, asisten akuntan, cerdas tapi awalnya takut bersuara. Saya Bunga Ramadhani berperan sebagai Salma, guru gudang rempah, simbol rakyat tertindas. Saya Keiko sebagai narator dalam cerita. Saya Sabra Bekermana berperan sebagai Anika, sekretaris kebunan manipulasi. Saya Syarada Mevia sebagai Marta, juru tulis yang diam-diam menyimpan salinan asli. Saya Mustiawati Clara sebagai ibu dari Jacob. Saya Tiara Sana berperan sebagai Mirna, janda guru parang. Saya Zidan berperan sebagai Jacob, akuntan muda yang jujur. Saya Satria sebagai Tuan Fris, Jenderal VOC, simbol pasar. Tahun 1780, kota yang tampak megah di mata pedagang Eropa. Tapi di balik tembok bentengnya terdengar keluhan pekerja, jerit buruh dan detak pena yang menulis angka-angka penuh tipu daya. Di meja para pejabat VOC emas mengalir, tapi darah juga menetes. Buku besar akuntansi menjadi medan perang di mana kebenaran sering kalah oleh keuntungan. Pagi ini kita akan buka lembar-lembar yang disembunyikan, menyaksikan mereka yang berani mencatat kebenaran meski setiap barisnya bisa menjadi vonis dari kematian. Kantor VOC Batavia 1780. Cahaya lilin bersinar temaram. Dirk duduk membaca laporan. Jacob berdiri sambil memegang map. Laporan pengeluaran pelabuhan pangkas Royal Golden. Geser ke biaya diplomatik. Itu fiktif, Tuan. Tidak ada transaksi itu. Jika semua percaya, itu nyata. Sementara Elsa menyimak dari kejauhan dan Marta di belakang mencatat sambil menunggu. Elsa berbisik ke Marta. Dia lagi manipulasi laporan. Aku sudah suka salinan asli jika laporan ini akan jadi bukti. Setelah kejadian itu menjadi suatu kesedihan bagi Jacob. Akuntan yang mempunyai prinsip yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat jujur. Pada malam hari di rumahnya, Jacob duduk gelisah. Clara, ibunya, menatap dari pojok ruangan sambil membawa map busuk. Mereka memasukkan semuanya, Bu. Aku takut. Ayahmu dulu juga akuntan, tapi dia masih dalam diam. Kau jangan mengambil itu. Ini salinan laporan lama yang asli selama ini aku simpan. Ibu tahu semua ini. Aku ibu dari akuntan, aku juga ibu dari kebenaran. Dari kejadian itu, Jacob berjanji akan membongkar apa yang menjadi kebenaran dan hak rakyat. Sementara di gudang rempah yang penuh dengan suara rakyat, Salma menurunkan karung rempah, berkeringat, sementara Mirna duduk lelah di sudut. Setiap hari aku butuh karung, tapi laporan bilang semuanya utuh. Padahal semuanya bilang anakku mati karena kerja paksa, tapi yang bangga mereka tak pernah mencatat itu. Yang mati tak ada dalam neraca. Karena kita cuma dianggap angka, saatnya kita jadi suara. Amarah itu bangkit, menyisakan ambisi untuk membongkar kebenaran. Sementara di sisi lain, di kantor gubernur, Tuan De Vries belum tenang melihat berkas-berkas yang ternyata sudah ia palsukan. Anika, sekretarisnya berdiri ragu di depan lemari.
Tuan, ada sesuatu yang Tuan lihat. Hei Andika, kau itu sekretaris bukan pengacara. Jadi kau diam saja. Diam adalah emas dan emas adalah kekuasaan. Kalau masih kebohongan, saya tak mau jadi penjaganya. Jacob masuk dua salinan laporan. Ini salah yang sebenarnya Tuan. Aku tak bisa diam lagi. Diamlah atau kau akan hilang dari catatan sejarah. Lebih baik jangan ada sejarah, cuma hidup dalam dusta. Setelah perdebatan yang sangat panas itu, mereka pun mengadakan inspeksi dari Belanda dan mendatangkan seorang auditor, Cornelis. Auditor Belanda menatap 3 laporan berbeda di mejanya. Tidak, pastilah pengembangan. Mana yang benar? Ini yang benar. Disalin buku, disalin mata, soal Elsa, dan didukung rakyat. Kalian semua akan mengajarkan VOC. VOC sudah lama hancur. Kita hanya sedang mengaudit bangkainya. Balik tinta akuntansi menyimpan laba dan luka. Tapi setiap satu desimal punya saksi yang tak akan pernah terhapus oleh sejarah. Dan neraca terakhir adalah suara rakyat. Akuntansi bukan hanya soal angka, tapi juga soal integritas, tanggung jawab, dan keberanian mencatat kebenaran. Walau ditolak oleh dunia, tapi keadilan harus tetap ditegakkan. 1, 2, 3. Tamatlah sudah cerita